Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nurul Komariah dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang kias. Video penjelasan ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI. Poin yang akan saya bahas di sini mengenai kias yaitu yang pertama, pengertian, kemudian rukun, kemudian macam-macam, kemudian kedudukan kias, dan yang terakhir contoh dari kias. Berikut penjelasan dari saya mengenai kias. Pengertian kias. Secara bahasa, kias berasal dari bahasa Arab yaitu kiasi, yang artinya hal mengukur, membandingkan, aturan. Ada juga yang mengartikan kias dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan kias sebagai mengukur dan menyamakan. Kemudian, secara istilah, pengertian kias menurut ahli ushul fikih adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Definisi lain dari kias menurut ahli ushul fikih adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Kemudian selanjutnya, rukun kias. Rukun kias terbagi menjadi 4, yaitu azal, fara, hukum azal, dan ilat. Azal yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Azal disebut juga makis alaih, atau yang menjadi ukuran, atau muyabbah bih, yaitu tempat menyerupakan, atau mahmul alaih, tempat membandingkan. Kemudian, yang kedua, fara, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara disebut juga makis, yang diukur atau muisyabah, yang diserupakan atau mahmul, yang dibandingkan. Kemudian hukum azal, yaitu hukum dari azal yang telah ditetapkan berdasarkan nas dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara, seandainya ada persamaan ilatnya. Dan yang terakhir, ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada azal dan sifat itu yang dicari pada fara. Seandainya sifat ada pula pada fara, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum fara, sama dengan hukum azal. Kemudian poin selanjutnya, macam-macam kias. Macam-macam kias dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu. Ada 3 bagian. Yang pertama, kias aulawi, yaitu kias yang berlaku hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada azal, karena kekuatan ilat pada furu. Kemudian kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu sama keadaan dengan berlakunya hukum pada azal. Kemudian kias atwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah daripada dibandingkan hukum daripada azal. Kemudian yang kedua, pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Ada 2, yang pertama kias jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum azal. Yang kedua kias kafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Kemudian pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum. Ada 2, yaitu yang pertama kias mu'atsir, yang diibaratkan dengan 2 definisi pertama. Kemudian yang kedua, kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum azal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim. Kemudian selanjutnya, pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu. Ada 2, yang pertama kias makna atau kias dalam makna azal, yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antar azal dengan furu tidak dapat dibedakan. Kemudian yang kedua, kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan
dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum dalam azal. Kemudian yang ketiga, kias dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penerapan hukum itu sendiri. Namun, ia merupakan keharusan atau kelaziman bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, pembagian kias dari segi metode atau mazalik yang digunakan dalam azal dan dalam furuk. Ada 4 bagian. Yang pertama, kias ikalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikalah. Yang kedua, kias syabah, yaitu kias yang hukum azalnya ditetapkan melalui metode syabah. Yang ketiga, kias sabru, yaitu yang kias ilat hukum azalnya ditetapkan melalui metode zabru wa tahzim. Kemudian yang terakhir, kias tard, yaitu kias yang ilat hukum azalnya ditetapkan melalui hukum azal tard. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang kedudukan kias. Kias menurut para ulama adalah hujjah atau pegangan syariah yang keempat sesudah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Mereka berpendapat demikian dengan berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil albab. Yang artinya, hendaklah kamu mengambil, ya'tibar, atau contoh, atau ibarat, atau pelajaran, hai orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hasyr, ayat 2. Kemudian poin yang terakhir yaitu contoh kias. Sebagai contoh ialah menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut far'u. Untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut azal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu haram atau hukum azal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Persamaan ilat antara kedua peristiwa ini ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu, ditetapkan hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim, yaitu sama-sama haram. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Azal ialah memakan harta anak yatim. Yang kedua, far'u ialah menjual harta anak yatim. Kemudian hukum azal ialah haram. Kemudian yang terakhir, ilat ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan ialah bahwasanya kias merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan ilat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui persamaan bahasa secara murni. Dan juga merupakan suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan dalam ilatnya. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur mangkilah fama immangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.